Nah, kita tahu bahwa 10 tahun setelah peristiwa Omnipotensia, dunia shinobi terpecah dalam ilusi yang dirajut Eida. Boruto Uzumaki, sang pengkhianat palsu, kini berjalan sendirian sebagai bayangan yang diburu oleh desa dan mantan saudaranya Kawaki. Di balik layar sendiri cuy, ancaman sejati bermunculan dari Shinju, makhluk yang berevolusi dari cakra alam dan sisa-sisa kara itu bangkit dengan kecerdasan mengerikan. Mereka bukan sekedar monster, melainkan entitas yang mempertanyakan hak manusia untuk menguasai alam sendiri. Di tengah pusaran ini, Boruto menyadari satu kebenaran pahit. Untuk menyelamatkan segalanya, ia harus melawan takdir yang bahkan Kashin Koji pun tak sanggup ubah. Ditambah lagi masih berhubungan dengan Otsutsuki kan. Nah, di Konoha yang sunyi itu Naruto yang terperangkap dalam dimensi lain menjadi simbol kegagalan sistem lama. Sementara itu Jogan Boruto mulai menunjukkan kekuatannya, mata yang disebut-sebut sebagai kunci langit oleh klan Otsutsuki. Ketika Jura, sang pemimpin Shinju, melangkah maju dengan niat memusnahkan manusia, pertarungan pun berubah menjadi perang ideologi nih. Apakah manusia layak bertahan ataukah alam perlu mengklaim kembali dunianya? Dalam keheningan sebelum badai itu, satu nama bergema, Two Blue Vortex, pusaran takdir yang akan menentukan akhir dari segalanya sendiri. Nah, ini bakalan menarik nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian nih, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain DRT untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction ya. Sementara Shonen Odyssey, nanti kita akan review anime, manga dan juga manhwa dalam versi bahasa Inggris ya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula. Let's go, kita mulai masuk pembahasannya. Jadi itu gini nakama, bayangkan sebuah sampul yang seolah-olah memancarkan cahaya akhirat tersebut nih, namun ternyata meniru pupil Joga. Tanda kecil bahwa Kishimoto sedang menyiapkan gebrakan besar dalam kisah Two Blue Vortex-nya loh. Boruto berdiri di sana dikelilingi corak surgawi itu seakan-akan hendak menentang kematian yang telah diramalkan Kashin Koji. Judul bab Jura memberikan petunjuk halus bahwa sosok inilah yang barangkali berfungsi sebagai malaikat maut siap mengantar Boruto menatap langitnya. Namun teka-teki ini semakin dalam ketika pola terbitan Squall tampaknya itu meniru ritme manga lama dahulu. Nah, dulu Kawaki muncul di bab 23, kini semua tanda mengarah pada kemunculan sang rival di bab berikutnya. Kemunculan besar Kawaki bakal tiba dalam wujud terkuatnya itu nih. Namun bukan untuk menyelamatkan, melainkan membiarkan Jura menyelesaikan urusan kotornya itu. Nah, strategi itu selaras dengan ambisi Kawaki sepertinya. Biarkan musuh bersama melenyapkan Boruto, lalu tampil bak pahlawan yang merobohkan penjahat utama. Mungkin itu yang akan terjadi ya. Bab ini penuh meminjam benang merah dalam cerita One Shot Minato sendiri, sehingga nakama pemahaman cerita lama menjadi kunci. Meski penonton video telah diantar menembus ringkasan sendiri ya, panel pembuka menyorot duri jiwa milik Ryu yang terbang tersebut. Sementara Mitsuki memberikan instruksi agar ayah segera menancapkan ke pohon Shinki sendiri, pertanda kebangkitan rekan satu desa. Itulah yang terjadi di chapter 22-nya kemarin. Langkah ini ngebuka skenario mirip pertarungan anime lawan Urashiki kan, dimana Shinki dan Boruto pernah bahu-membahu bahkan memicu aktifnya Jogan di kala itu. Nah, yang menariknya itu adalah tak lama setelah itu Jura menjelma di atas panggung Claw Game yang tersebut itu tak tertarik dan juga menyandra para shinobi, melainkan dia langsung memburu target utamanya yang lain adalah Boruto. Keinginan saat menyorot sarada yang tergeletak sih di chapter kemarin menegaskan sikap Jura bahwa pion gagal tidak layak diperhitungkan. Duri jiwa pun tak ia lirik tonsol tersebut. Nah, di sisi ini Konohamaru dan Boruto memang berdiri dekat di jasad Matsuri itu ya. Duri jiwa yang mulai bersemi, namun dentuman dari serangan Jura itu memaksa dua itu siaga. Nah, di chapter itulah sepertinya akan ada tanda-tanda tersendiri menarik untuk kedepannya. Boruto segera menyuruh Konohamaru mengevakuasi Sarada beserta yang lainnya ke titik pertemuan
Shinobi Gurun sendiri pasir Sunagakure, sekaligus itu ngebawa dari Togedama. Gelombang serangan Kiandra sekali lagi Boruto menyelamatkan senseinya dari ledakan yang makin besar kan, saat Konohamaru akhirnya berlari meninggalkan medan demi keselamatan kru tersebut, sedangkan Boruto harus menahan gempuran sendirian. Nah, sempat memang pertarungan kilat terjadi menampilkan Boruto berpindah tempat dengan Hiraisin ya, memukul lalu bergerak menjauh demi menghindari ledakan tersebut. Itulah yang menarik terjadi. Kagum sih Jura menyebut hatinya itu menari bertemu lawan sekuat tersebut. Pernyataan aneh bagi makhluk yang baru memperoleh kesadaran, karena menurutnya Boruto itu luar biasa kuat dan dia selalu berdebar-debar tuh ketika berhadapan dengan orang kuat lainnya. Nah, celah kecil itu sepertinya ngebuka dugaan khusus tersendiri ya. Mungkinkah ekor 10 pernah menjadi spesies cerdas di masa lalu, atau Jura merujuk pada pertarungan sebelumnya melawan Hidari? Itu yang menarik untuk dicermati sih. Kashin, Koji, dan Eida mengamati dari jauh sih di chapter kemarin. Eida heran kenapa Boruto tak kabur aja lewat tanda Hiraisin kan. Koji memang menjelaskan jarak dan resikonya itu terlalu tinggi. Bahkan andai berhasil, Jura bakal mengincar duri jiwa Shinju yang bertaburan tersebut dan memperbesar korban di pihak desa Sunagakure tersendiri. Itulah yang dicoba Boruto hindari. Dengan kata lain nakama, Boruto mainkan peranan umpan hidup di sini nih, menahan perhatian musuh hingga yang lain mencapai tempat aman. Dia ibaratnya berkorban sampai dia mencapai targetnya. Jura akhirnya menuntut informasi siapa teman yang ngebantu Boruto kan, kolaboratornya itu siapa. Nah, di sini kita melihat bagaimana Boruto itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu tapi dia tetap diam. Semua garis waktu menunjukkan Boruto akan mati bila bersuara terhadap Jura kan. Kashin Koji melihat itu dengan 10 direction Jipo miliknya. Meski begitu nakama, Uzumaki Boruto itu menyusun rencana cadangan sih sepertinya. Kombinasi Rasengan Pramuka dan Uzuiko yang meremukkan Kodaulu itu sempat pula dilancarkan Jura kan di chapter kemarin. Namun itu diperlukan celah waktu untuk mengisi cakra, celah yang harus dipersempit oleh serangan Mokuton raksasa. Boruto sengaja melempar pedang katananya tersebut dan dirinya terkurung di akar ini. Padahal itu hanya pancingan agar Jura itu menyentuh hadiah berbahaya dari sang guru tersebut. Saat fokus musuh terpaku, aliran cakra berputar di telapak dan menyiapkan Rasengan berskala monster kan. Boruto memang secara terbuka mengakui cinta sebagai titik lemah manusia, tetapi menegaskan pula bahwa salah tafsir konsep itulah yang membuat Shinju tetap pohon tanpa hati. Kayaknya ya, ini Boruto itu memang sejalan dan juga sejalur dengan konsep apa yang dulu ribuan tahun pernah diungkapkan oleh putra dari Kaguya Hakuromo, konsep Ninsu Nakama. Dan sepertinya informasi tentang Boruto dan kemungkinan kekuatannya berhubungan dengan itu. Ketika Jura meledeni, hidupnya mungkin berakhir demi cinta. Boruto diam-diam memutar Uzuiko dan akhirnya memutus belenggu akar tersebut. Ledakan cakra mendorong Jura mundur. Harapan sebab membubung tinggi nih, hingga tiba-tiba efek Uzuiko lenyap layaknya hembusan angin nih. Jura meraba dadanya dan menyadari teknik itu bekerja dengan prinsip mirip Bijudama dan mekanisme yang telah ia pahami secepat kilat. Kilas balik pun terpanti nih. Bahwa kita ingat ya, Minato menciptakan Rasengan setelah meneliti ledakan ekor 9 di alam bawah sadar Kushina, lalu menyusutkannya ke skala manusia kan. Pemahaman yang sama kini dimiliki Jura, melebihi kecerdasan Shinobi, menandakan bahwa evolusi menakutkan dari makhluk yang semula hanyalah energi alam, sekarang seperti itu sebagai wujud humanoid. Implikasi itu jelas menggema ya nakama. Bila Shinju menembus batas intelektual manusia, mungkin inilah cikal bakal runtuhnya sistem Shinobi. Gagasan yang bahkan pernah disinggung Minato dalam one shot-nya kan. Perdebatan tentang cinta versus insting bertahan hidup pun belum selesai. Evolusi mengajarkan kasih sayang sebagai strategi kolektif demi kelangsungan spesies kan. Jika suatu saat Jura memahami logika itu, mungkin sasarannya beralih dari manusia ke para Otsutsuki yang memeras ras ekor 10 sejak purbakala zaman di masa lalu. Bisa aja momen kebenaran terhenti pada panel-panel sebelumnya. Jura berdiri dengan sikap tenang dan Boruto menatap dengan napas tersengali. Langit hening menunggu chapter mendatang di 23-nya. Nah, itulah yang bakalan ditunggu, bagaimana kelanjutan dari spesies tersebut. Sementara dari kejauhan, duri jiwa Zenki mungkin telah berdiri ini menandai kebangkitan sekutu pasir yang dulu menjadi saksi bisu gimana mata Jogan Boruto itu bangkit di fase sebelum time skip-nya. Apabila Shinji dan Mitsuki tepat waktu ya, mereka bisa menyaksikan mata misterius Boruto menyala kembali, memicu gelombang takdir yang bahkan diramakan lagu penutup animenya dan Deja Vu, di mana momennya juga ada di desa pasir.
Namun ya nakama, bahaya kian mengintai sebab Kawaki diduga menerobos perbatasan ngebawa attack mode warisan Amado yang tak terkendali. Artinya bisa aja limiternya itu sudah dilepas nih. Pertanyaannya, datangkah ia sebagai penyelamat atau sebagai orang villain yang terus-menerus membiarkan Jura menghabisi Boruto nih? Bila skenario terwujud itu ya, terburuknya Kawaki bisa aja loh membiarkan Jura menyelesaikan eksekusi pada Boruto, lalu menebas Shinju dengan tangannya sendiri dan meraih status pahlawan palsu. Konflik ideologi pun akan meletus. Cinta kasih kaum manusia versus obsesi untuk melindungi Naruto dengan cara meniadakan Boruto. Itulah konsep yang berseberangan antara Boruto dan Kawaki. Dalam kabut takdir itu, ramalan Kashinkoji menggantung seperti pedang nih. Apapun yang terjadi, garis waktu selalu menuntut kematian kepada sang putra Hokage yang asli, Boruto sendiri. Namun ya, setiap jejak kaki karakter lain seperti Shinki, Mitsuki, Sanada, Konohamaru ngebuka percabangan singularitas baru. Itu memberikan kemungkinan kecil bagi satu detak keberuntungan untuk Boruto nih. Nah, kunci keselamatan Boruto mungkin tersembunyi dalam pemahaman mendalam pula tentang mengenai cinta yang ingin dia sampaikan, tapi terpotong oleh prasangka musuh-musuh dari ego Kyuubi itu sendiri. Kita ingat betul, selama Jura melihat rasa sayang sekedar kelemahan, pertarungan tak akan berujung dengan damai. Sebaliknya, babak perang melawan Otsutsuki bisa meletus jika kesadaran barunya mengarah ke asal-usul penderitaan. Titik inilah yang menanti jawaban di bab berikutnya. Tepat saat angka Kurama 23 terbit dan mata seluruh fans terpaku pada satu panel pertama. Semua taruhan mungkin dipasang nih. Akankah Kawaki muncul dalam kilat pertama karma tersebut diaktifkan, atau justru bayangan dari desa lain menjadi panggung dalam duel lanjutannya? Nah, ini menarik loh nakama, karena di chapter-chapter mendatang harusnya Shinjutsu itu juga makin banyak diperlihatkan. Dan ingat loh, Jogan itu juga bagian dari Shinjutsu pula kan. Jika Jogan bersinar, dunia akan menyaksikan borok masa lalu yang terkuak pula, mengubah tontonan shonen menjadi saga ruang waktu penuh paradoks timeline nih. Sementara itu penduduk Konoha menahan nafas karena sesekali saja rasingan raksasa melenceng itu, desa bisa menjadi target kilas balik seperti tragedi Kurama di masa lalu. Kita ingat bagaimana percabangan Mokuton itu terus saja berkecamuk, menunjukkan bahwa alam pun bisa menjadi Algojo tak berperasaan saat digiring oleh keingintahuan baru. Bahwa Togedama para ego Kyuubi itu bisa saja akan menandakan potensi kebangkitan pahlawan atau bahkan kebangkitan seseorang yang akan memiliki perannya tersendiri kan. Ingat bahwa kehadiran teknologi Amado di tubuh Kawaki menegaskan tema utama bahwa sains bertemu dengan mitologi dan manusia berseteru dengan evolusi kan. Itulah yang menarik di konsep Two Blue Vortex-nya. Di balik semua teori itu, satu realitas tak terbantahkan nakama. Setiap langkah Boruto kini dihitung oleh mata Jura yang menari-nari memecahkan rahasia-rahasia sendiri. Langkah kecil inilah yang kemungkinan akan menjadi benturan-benturan seru di panel berikutnya. Kita ingat bagaimana apa yang terjadi kepada Boruto sendiri itu menandakan eksistensinya sebagai sang penegak kekuatan yang luar biasa dari pewaris beberapa macam Otsutsuki dalam dirinya. Boruto ini memiliki daerah-daerah khusus loh, seperti Kaguya, Hagurumo, dan juga cakra lain sebagainya, Momoshiki dan juga Shibai kan. Nah, untuk berhadapan dengan Jura sendiri sepertinya itu akan ngebangkitin salah satu kekuatan yang dia miliki. Mungkin Jogan akan bangkit kembali atau bahkan manipulasi kekuatan tertinggi karma. Jika sudah karma yang terjadi, ya sudah jelas bahwa Momoshiki itu akan bangkit pula. Nah, kemungkinan tersebut masih bisa saja terjadi. Langkah terakhir yang digariskan tersebut sepertinya akan membuat era Two Blue Vortex itu kian menarik nih. Jura mengungkapkan kalau dia ingin tahu sosok siapa yang telah ngebantu Boruto kan dari balik layar, seseorang yang memberikan informasi dan mempengaruhi jalannya pertarungan ini. Dia yakin ada yang menyuplai pengetahuan strategis pada Boruto, dan ini ngebuatnya penasaran karena para ego Kyuubi itu sebenarnya juga baru pada lahir loh. Masa iya semua informasi Boruto hampir sudah menguasainya? Tentu dong itu dari kolaboratornya. Boruto pun kaget sejenak sadar bahwa identitas Kashinkoji bisa saja terbongkar kan. Tapi sebelum sempat menanggapi, Jura langsung mendesak dengan tatapan tajam dan aura mencekal. Di balik keterangan ini, Jura menunjukkan rasa penasaran yang bukan sekedar ingin ngebunuh, dia ingin memahami lebih lanjut seperti apa sisi dirinya yang berkembang lebih manusiawi itu, haus akan pengetahuan dan juga bukan hanya kehancuran. Ini mencerminkan betapa cepatnya kesadaran Jura itu sebagai sosok Mokuton Shinju
berubah dan berkembang seperti itu ya. Itulah momen yang dinantikan ke depannya. Nah, kembali kepada Koji dan Eida. Mereka bisa aja ngebahas berapa besar peran Koji dalam mengubah jalannya pertempuran. Eida yang penuh rasa ingin tahu pula bertanya-tanya apakah dengan semua manipulasi informasi dan bimbingan yang diberikan, mereka benar-benar bisa merubah takdir Boruto. Tapi Koji dengan nada tenang berkata bahwa takdir bukanlah sesuatu yang bisa dihindari begitu saja, hanya bisa ditunda atau dialihkan sedikit. Nah, mungkin aja Kashin Koji akan mengalihkannya atau seperti apa nih? Menarik loh. Adegan kembali pertarungan utama. Boruto mulai memahami tekanan besar. Jura yang makin agresif kini mengeluarkan serangan yang menciptakan semacam ledakan energi alam kan? Bisa aja ya nakama, Boruto akan menghindari dengan teknik-teknik Minato kala itu Flying Thunder Gun secara berurutan. Tetapi itu memang membutuhkan cakra yang sangat besar untuknya. Tapi saat Boruto terhimpit di sudut ruangan tersebut dan memang pada akhirnya Jura bisa mengalahkannya ya. Satu hal yang masih menjadi daya tarik sendiri itu dan juga masih memungkinkan terjadi adalah Boruto terpaksa membangkitkan mode terkuatnya Borushige. Jika itu terjadi nakama, ya kalian akan melihat bagaimana pertarungan luar biasa antara Boruto dengan Jura dalam mode badasnya. Ingat betul ya bagaimana perkembangan Borushige itu kala bangkit ketika dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, ketika menguasai selalu mengendalikannya pula. Perlahan dia bisa mengendalikannya kan, apalagi ketika Mitsuki sudah memberikan DNA ternyata ada Shibai di situ di cakra DNA-nya. Nah, itu serasa ya Boruto itu serasa perlahan bisa mengendalikan Momoshiki kan. Apakah di mode ini nanti Boruto lebih peka lagi dan lebih bisa menguasai pergerakan dari Momoshiki? Jika itu terjadi, wow, Uzui Vortex akan lebih badas lagi. Kemampuan Shinjutsu akan diperlihatkan lebih jauh kan? Karena pada akhirnya ya nakama, dalam kisah Two Blue Vortex salah satu medium dan kekuatan yang belum disorot dengan sangatlah penuh itu ya adalah Jogan. Di animenya memang sudah disebutkan beberapa kali, tapi di manga hingga 10 tahun ya nakama belum ada informasi lebih lanjut, lebih lengkap dan detail tentang mata suci tersebut. Jogan dikait-kaitkan dengan gerbang dimensi dewa kan. Dia juga dikait-kaitkan dengan Kaguya, bahkan dengan kemunculan patung-patung yang memiliki banyak mata tersebut. Banyak orang dan para fans menteorikan itu adalah identitas dan entitas lebih tinggi untuk Shibai sendiri. Well, kemungkinan itu semuanya akan terbongkar di kisah yang menarik dalam cerita Two Blue Vortex-nya nakama. Jadi kalau mau disimpulkan ya, dalam klimaks yang mencekam, Boruto mungkin akhirnya akan memahami arti sejati dari Jogannya. Bukan sekedar senjata, melainkan jembatan antar manusia, alam, dan dimensi Otsutsuki. Dengan bantuan sekutu yang tak terduga, termasuk mungkin aja Kawaki yang akhirnya berbalik melawan Jura. Ia menciptakan harmoni sementara dengan Shinjo, membuktikan bahwa cinta dan kesadaran kolektif bisa mengalahkan determinasi buta dari para pohon. Kemenangan ini datang dengan harga jelas. Boruto harus mengorbankan dirinya untuk menyegel gerbang sendiri, mengikuti jejak ayahnya yang hilang tersebut, atau bahkan mengeluarkan Naruto dari Daikokuten kan pada nantinya. Masih mungkin terjadi sih ke depannya. Segel-segel Boruto ini memang belum diperlihatkan sampai chapternya ini. Dunia shinobi pun bangkit dari abu dengan perspektif baru. Naruto bisa aja kembali, tapi misi utama paling penting Boruto sekarang itu adalah jelas mengalahkan para Ikujubi dan ngebebaskan Sasuke. Itu dulu, kemudian baru ayahnya Naruto. Karena kenapa? Karena dia juga paham jika Naruto ada di sana dan Jura belum tahu keberadaan Naruto sendiri, Kawaki masih tetap akan aman menjaga ayahnya itu sendiri. Ya, ke depan cerita tentang bagaimana Two Blue Vortex benar-benar luar biasa nakama. Kalian sepakat tentang bagaimana penggambaran hipotesa ini? Jadi itulah tadi nakama bahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah Boruto Two Blue Vortex ke depannya nanti. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.